Di tengah padatnya aktivitas pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dan Yogyakarta, proyek tol Jogja Solo semakin menunjukkan progres yang mengesankan. Proyek ini bukan sekedar jalan tol biasa, tol ini dibangun secara desain elevated yang memungkinkan jalur utama terangkat di atas lalu lintas kota yang sibuk. Bagaimana kondisinya sekarang? Kita pantau langsung di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kekuatan menjalani ibadah puasa. Di video kali ini kita kembali memantau progres pembangunan jalan tol Jogja Solo, khususnya di sepanjang selokan Mataram. Kita mulai perjalanan dari Ring Road Maguwoharjo. Di sepanjang sisi jalan sudah terpasang papan peringatan proyek yang menginformasikan bahwa pekerjaan konstruksi akan segera dimulai. Rem on off ini nantinya menjadi bagian dari sistem akses menuju jalur utama tol Jogja Solo. Jadi bukan hanya jalur melayang saja yang dibangun, tapi juga konektivitasnya agar kendaraan bisa naik dan turun dengan aman dan lancar. Kalau melihat skemanya teman-teman, area ini akan menjadi salah satu titik krusial karena berada di jalur padat kendaraan menuju Bandara Adi Sucipto dan kawasan kampus. Sekarang kita bergerak ke arah utara ya teman-teman, menuju Dusun Tapan, tepatnya di sekitaran aliran Kali Kuning. Di titik ini sudah terlihat struktur beton besar dan pekerjaan konstruksi yang cukup masif. Pilar-pilar tinggi berdiri kokoh menandakan jalur ini di segmen ini memang didesain melayang ya. Karena berada di dekat sungai, tanahnya cenderung lebih lunak dan labil. Maka digunakan pondasi bor pile dengan kedalaman tertentu untuk memastikan struktur tetap stabil dan mampu menahan beban pilar serta girder nantinya ya. Di Kali Kuning ini beberapa pilar sudah berdiri dan sudah terbentuk ya teman-teman, artinya struktur bawah secara umum sudah masuk tahap matang. Kita bergerak ke timur menyusuri selokan Mataram ya. Di sepanjang jalur ini kita bisa melihat deretan pilar beton berdiri sejajar mengikuti trase jalan. Kalau dilihat dari bawah, skalanya benar-benar terasa besar ya. Pilar-pilar ini nantinya akan menopang girder balok beton raksasa yang menjadi dudukan badan jalan tol. Teman-teman mungkin ada yang bertanya, kenapa pemasangan girder di segmen selokan Mataram ini menggunakan launcher girder, bukan kren besar seperti proyek jembatan pada umumnya? Jawabannya ada pada kondisi di lapangan ya teman-teman. Kawasan di sepanjang selokan Mataram ini relatif sempit, di kanan kiri ada jalan warga, saluran air, dan pemukiman. Jadi ruang gerak alat berat sangat terbatas ya teman-teman. Di kawasan seperti ini hal itu cukup sulit dilakukan ya, karena itulah digunakan metode launcher girder. Jadi bisa dibilang metode ini dipilih karena menyesuaikan kondisi lapangan yang sempit dan berada di koridor selokan. Teknologi seperti ini membuat proses pemasangan lebih presisi, cepat, dan relatif aman. Dan teman-teman, keunggulan memakai metode ini tidak membutuhkan area luas di bawah, tidak banyak mengganggu aktivitas di sekitar selokan, lebih presisi untuk pemasangan bentang panjang, cocok untuk proyek melayang di kawasan padat. Kalau kita pantauan dari visual udara ini terlihat jelas bahwa konstruksi memang dibuat elevated atau melayang ya teman-teman. Dan di titik ini kita bisa melihat alat berat khusus yang digunakan untuk pemasangan girder. Alat ini bekerja dari atas struktur, mengangkat balok beton raksasa lalu menggesernya pelan ke posisi final ya. Prosesnya presisi sekali, tidak bisa tergesa-gesa karena satu girder saja bobotnya bisa puluhan ton ya. Teman-teman, sekarang kita bergerak menggunakan visual udara menuju Simpang Susun Purwomartani ya. Dari atas terlihat jelas pola simpang susun yang mulai terbentuk. Area ini nantinya akan menjadi titik pertemuan antara kendaraan dari arah Solo menuju Yogyakarta dan sebaliknya. Dari udara sudah mulai terlihat trase memanjang mengikuti koridor selokan Mataram. Inilah yang nantinya menjadi jalur utama menuju kawasan perkotaan Jogja bagian timur. Nah, sekarang teman-teman kita coba lihat tepat di bawah kita. Terlihat aktivitas pekerjaan pondasi masih berjalan di beberapa titik.
Alat-alat berat bergerak, area kerja ditata rapi, dan sebagian titik sudah masuk tahap pengecoran struktur bawah. Ini menandakan bahwa pengerjaan dilakukan secara bertahap ya teman-teman. Dari visual udara juga terlihat bahwa jalur tol ini dibuat dua jalur terpisah di sepanjang selokan Mataram. Satu arah dari Solo ke Jogja dan satu arah lagi dari Jogja ke Solo ya. Desain dua jalur terpisah ini umum digunakan untuk menjaga keamanan dan kapasitas lalu lintas tetap optimal. Doakan semoga prosesnya lancar, aman, dan selesai tepat waktu ya. Karena ketika nanti sudah beroperasi, jalur ini mengubah pola mobilitas masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Buat teman-teman yang ingin mengikuti perkembangan proyek ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di update berikutnya, tetap hati-hati di jalan, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.